berbicara tentang orang-orang yang akan masuk surga. Bahkan bukan hanya masuk surga, ada sebagian orang yang mereka akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali ke hadis yang ke-13, itu berbicara tentang kematian. Setelah hadis membicarakan tentang kematian, kemudian ke-14-nya hadis membicarakan tentang yaumul hisab, yaitu tentang hisab. Hisab kalau dalam bahasa kita terjemahkan perhitungan. Hari di mana ketika manusia nanti setelah dibangkitkan dari kematian, kemudian akan dihisab oleh Allah Ta'ala, akan dihitung amal-amal perbuatannya. Itu secara bahasa. Adapun secara syariah, para ulama menyatakan yang dimaksud dengan hisab, yaumul hisab, hisab itu adalah hari di mana catatan-catatan amal perbuatan manusia itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diperlihatkan kepada orang tersebut. Bahkan ada sebagian manusia yang catatan amalnya, bukunya dibuka oleh Allah, kemudian dipertontonkan kepada semua manusia. Itu ada. Dan adapun kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka catatan buku orang beriman itu dalam keadaan menyendiri. Jadi rahasia sekali. Dibuka, kemudian dipertontonkan semua amal-amal perbuatannya, disuruh membaca. Kemudian sampai orang beriman ini dia merasa dia akan binasa. Aduh, kalau demikian catatannya, sholatnya banyak, ngaji banyak, ini dan ini, tapi banyak dosa pula dalam catatan itu. Ketika dia sudah merasa akan binasa, Allah menyatakan, aku sudah hapus ketika di dunia dahulu, dan sekarang aku akan berikan ampunan untuk kamu. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Dan adapun orang-orang yang tidak beriman, bagi mereka akan dibuka buku catatannya, dan ada sebagian yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian mereka dipertontonkan di hadapan makhluk semuanya, sehingga mereka malu dan sangat malu di hadapan makhluk itu. Dan akhirnya mereka pun dimasukkan ke dalam api neraka. Ini na'udzubillah, yaitu na'udzubillah. Nah, itu tentang pengertian hisab. Akan dibukakan catatan-catatan yang ada dalam buku Lauh Mahfuz itu. Itu namanya hisab. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita satu doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu doa yang selalu diajarkan Rasul kepada kaum muslimin, yaitu kepada para sahabat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku, hitunglah aku dengan hisab yang ringan sekali. Walaupun Rasul sendiri adalah dijamin masuk surga, tapi Rasul selalu membaca doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Mengapa hisaban yasira? Ketika hari ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisaban yasira? Hitungan yang sangat mudah, yang ringan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan satu gambaran, yang dimaksud hisaban yasira adalah ketika buku catatan dibuka oleh Allah, kemudian disuruh membaca kita. Setelah membaca dengan cepat, Allah menutup kembali itu buku. Ini bukunya, silakan dibaca. Baru mau dibaca sudah ditutup oleh Allah. Dah, kamu masuk surga. Itu namanya hisaban yasira. Tidak sampai dibaca detail, baru dibuka, suruh membaca, mau membaca, sudah ditutup oleh Allah dan dipersilahkan masuk surga.
itu hisaban yasira. Dan yang seperti ini Rasul selalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan kita umat Rasul pun diajarkan supaya banyak-banyak membaca doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Hakim, nanti ada keterusannya, ketika seseorang dia dihisab dengan detail, dengan tafsiri, hisaban tafsilan, maka itu satu tanda dia akan dibinasa. Ini dibuka, silakan dibaca. Setelah dibaca semua masih ditanya oleh Allah, untuk apa hidup kamu, umur kamu? Untuk apa dihabiskan badan kamu? Sampai ditanya tentang rezeki, dari mana engkau dapatkan rezeki, untuk apa rezeki engkau dapatkan. Sampai kalau ditanya demikian ini, satu pertanda dia itu akan halakah, termasuk orang yang celaka. Dihisapnya saja sudah celaka, satu siksaan. Dimasukkan neraka walaupun sebentar, itu siksaan. Maka sangat dianjurkan selalu banyak berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Mudah-mudahan kita menghadap Allah nanti setelah dibangkitkan, dihisab dengan hisab yang ringan. Maksudnya apa? Dibuka buku catatan, mau dibaca, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini subhanallah, ini satu anugerah yang besar. Maaf kalau kita misalkan dalam administrasi negara ngurus apa, kalau sampai lama detail itu, waduh, nunggunya sudah siksaan. Nanti diperiksa juga siksaan, berat itu. Walaupun toh nanti akhirnya dapat, itu sudah merupakan bentuk azaban, yaitu siksaan. Tapi kalau tidak diperiksa dengan detail, dipermudah, diperlancar, tahu-tahu berhasil, wah itu subhanallah. Maka tidak, ini termasuk nikmat juga kemarin ketika di Bogor, sekaligus ngurus pajak motor, ya BPKB 5 tahun. Ini subhanallah, seakan-akan Allah memberikan kemudahan kemarin. Pagi berangkat sampai sana jam 1 siang, ke Samsat sudah tutup Pak. Waduh, sudah tutup. Tolong saya dari Cirebon, bismillah, tolong dipermudah. Ya udah nggak apa-apa, akhirnya dipermudah. Nggak ada 2 jam selesai. Yang pagi nunggu belum selesai, kita jam 1 sudah ditolak tutup. Dengan doa bismillah nih. Mudah. Nggak ada 2 jam. Jam 2 kurang sedikit selesai. Yang jam 1 dari pagi belum selesai. Lupa sudah selesai Pak? Nggak tahu nih. Tadi sudah ditolak, malah mudah. Tidak ada 2 jam itu selesai. Seakan aduh mudah sekali. Ya pulang, agak nginep dan banyak acara, baru kemarin pulang. Itu satu contoh. Kalau dipermudah, kalau dipercepat urusan sesuatu, itu satu pertanda, satu nikmat yang besar. Nah ketika nanti menghadap Allah pun, ketika ditanya secara detail, diperiksa secara detail, ini nunggunya saja sudah merupakan bentuk siksaan. Tapi ketika dibuka catatan, kemudian tahu-tahu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipersilakan masuk surga, itu namanya hisaban yasir. Nah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang keempat tentang hisab itu. Kita bacakan an Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ini hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, dia berkata, punten, siapa yang berkata ini? Yaitu Anas bin Malik. Iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam. Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Faqala, kemudian Rasul bersabda, bertanya kepada malaikat, hal ala ummati hisab. Kata Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril,
apakah atas umatku ada hisab, ada perhitungan? Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Na'am, iya, alaihim hisabun." Untuk mereka semua ada hisab. Ghaira Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu laisa alaihi hisabun. Kecuali Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, itu tidak ada hisab dan langsung masuk ke dalam surga. Jadi ketika Rasul bertanya apakah untuk umatku semuanya ada hisab, kata malaikat Jibril, iya, semuanya ada hisab. Ada yang hisaban yasira, ada hisaban yang berat sekali. Itu ada. Maka setidaknya kalau toh kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan hisaban yasira. Semua umat Rasul dihisab kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka untuk Abu Bakar As-Siddiq, faqala dikatakan, atau faqila atau yuqalu dikatakan lahu kepadanya, ya Abu Bakar, udkhulil jannah, wahai Abu Bakar, masuklah engkau langsung ke dalam surga. Itu nanti setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Yang lain dihisab oleh Allah Ta'ala. Untuk Abu Bakar, ya Abu Bakar, masuklah engkau ke dalam surga langsung. Sudah, tidak usah diperiksa sama sekali. Kemudian Abu Bakar menjawab, la, tidak. La adkhulul jannah, maaf, saya tidak mau masuk surga secara langsung. Hatta yadkhula ma'i man ahabbani fi darid dunya. Kecuali, nah ini kata Abu Bakar, kecuali masuk pula bersama aku orang-orang yang mencintai aku ketika di dunia dahulu. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yang kedua, ada sebagian umat Rasul yang mereka pun tanpa hisab masuk surga, ngintil bersama Abu Bakar. Kira-kira pengen beli kita nih. Ngintil bersama Abu Bakar, langsung masuk surga tanpa dihisab. Hanya syaratnya, kata Abu Bakar, yang akan masuk surga tanpa hisab bersama-sama Abu Bakar, yaitu adalah man ahabbani, orang yang cinta aku ketika di dunia dahulu. Ketika semasa hidup di dunianya dia cinta kepada Abu Bakar, maka insya Allah akan ngintil bersama Rasul. Kalau nanti ke istana, mungkin akan diperiksa semuanya. Satu, mana identitasnya? KTP harus dibawa, mungkin KTP nanti benar. Itu minimal KTP dibawa, harus ada. Satu persatu akan diperiksa. Tapi suatu saat pun melihat ketua rombongan, wah ketua rombongan sudah beres nih, yang lain sok dan nggak usah diperiksa. Ada yang seperti itu. Tapi minimal identitas harus dibawa, khawatir kalau nanti akan disensor pula. Maka mudah-mudahan cukup nanti ketua rombongan lolos, yang lain udah insyaallah dah. Saya percaya ke ketua rombongan semuanya silakan, gak usah diperiksa, lari semua bareng. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika di akhirat pun ada, Abu Bakar disuruh masuk ke dalam surga. Maaf, saya nggak mau masuk surga sendirian, kecuali ada bersama aku beberapa orang. Siapa mereka? Orang yang selalu mencintai aku. Nah, pertanyaan, apakah Abu Bakar sudah meninggal, kita jauh masanya dengan Abu Bakar, kita bisa masuk kepada golongan man ahabbani tadi? Jawabannya bisa. Kita yang sudah 15 abadan lalu jauh dari Abu Bakar, tidak pernah melihat bagaimana Abu Bakar, tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar, tapi kita bisa masuk dalam golongan orang yang cinta kepada Abu Bakar. Bisa. Maka
Semakin jauh masanya dengan Abu Bakar, semakin orang itu cinta kepada Abu Bakar. Ini kecintaan yang tulus. Maka kita sudah jauh dari Abu Bakar, maka berusaha untuk mencintai Abu Bakar. Nah, apa ada orang yang benci kepada Abu Bakar? Ada. Kalau hal ini dijelaskan detail, tiada lain mereka adalah orang-orang Rafidah. Itu orang-orang Rafidah. Mereka sangat benci kepada Abu Bakar. Mereka tidak pernah bertemu Abu Bakar, tidak pernah berjumpa Abu Bakar, tapi kebenciannya ngeri sekali. Mereka berani membunuh orang-orang yang mencintai Abu Bakar tanpa alasan. Ini ada yang seperti itu. Maka walaupun kita tidak pernah bertemu, tidak pernah ngobrol bareng, bertemu saja tidak, tapi dengan tulus hati kita, yaitu kita termasuk orang yang cinta kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apa buktinya? Orang yang cinta buktinya adalah meniru apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Apa yang ditiru dari Abu Bakar? Yang paling inti bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu dijamin masuk surga karena mendapatkan gelar as-siddiqnya. Selalu sidik, selalu jujur dalam kehidupan ini. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada siapapun, dan dalam keadaan apapun. Maka orang-orang yang selalu sidik, selalu jujur, maka insya Allah itu cinta kepada Abu Bakar. Itu nilai yang sangat agung yang dibawa oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Termasuk sidik, jujur, selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ketika ada ayat Al-Quran dibacakan, dalam hatinya sodaqta. Kalau para ulama, para kiai yang sering muncul dan sering kita praktekkan, sodaqallahul azim. Selalu membenarkan. Ada ayat disampaikan, sodaqallahul azim, membenarkan. Ketika ada hadis disampaikan, sodaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul. Hal ini sebagaimana ketika Abu Bakar mendapat cemoohan dari orang-orang kafir, terutama Abu Lahab. Ya Abu Bakar, itu lihat teman kamu itu, dia sudah majnun, sudah gila. Yang dimaksud teman Abu Bakar tiada lain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan hal itu, Abu Bakar bertanya, ada apa ini? Masa ini teman kamu dia cerita dari tempat ini malam hari datang ke tempat yang jauh, kemudian naik ke langit sana, bolak-balik dalam satu malam. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini tidak ada yang cerita seperti itu kecuali orang yang majnun, gila. Bagaimana pendapat kamu ya Abu Bakar? Abu Bakar malah menimpali. Kalau toh yang cerita beliau Rasulullah Muhammad SAW dan lebih dari itu dahsyatnya, saya percaya itu. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam semalam, pada Isya sampai subuh sudah datang, kurang lebih antara 8-9 jam. Kata Abu Bakar kalau di rinci, kalau ceritanya 1 jam nyampe, saya percaya itu. Kalau yang cerita Rasul 1 jam, saya percaya. Ini 8 jam. Di saat itu memang tidak masuk akal. Tapi Abu Bakar berkilah lebih dari itu, saya percaya. Kalau yang bercerita Rasul. Nah ini sikap sidiknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau di contoh yang lain banyak. Abu Bakar ini dikenal orang yang, kalau orang Jawa gembeng. Jadi suka nangis Abu Bakar.
punten, cengeng. Apalagi ketika membaca Al-Quran. Abu Bakar itu kalau membaca Al-Quran itu hampir-hampir tidak pernah kecuali nangis. Apalagi ketika membaca ayat-ayat tentang akhirat. Ketika membaca hal ataka hadithul ghasyiyah itu sampai amilatun nasibah tasla naran hamiyah, Abu Bakar nangis. Sampai nangis. Termasuk membaca ayat yang terakhir Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Atas kamilah mereka akan kembali dan tanggung jawab kami, kata Allah, akan menghisap mereka. Itu Abu Bakar selalu menangis itu. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sampai ditanya, "Ya Abu Bakar, mengapa engkau menangis ketika membaca ayat itu?" Saya itu membayangkan, itu gambaran orang kafir yang mereka masuk neraka. Makannya, dori, minumannya ini, nangis itu kalau saya itu masuk, nangis itu. Ketika membaca ayat bahwa atas kamilah mereka akan kembali dan kami akan menghisap, nangis. Nanti aku akan kembali kepada Allah, dan apakah aku ini termasuk orang yang selamat ketika dihisap oleh Allah? Walaupun sudah dijamin oleh Rasul masuk surga tanpa hisap, tapi masih nangis membaca ayat itu. Itu Abu Bakar. Sudah dijamin masuk surga tanpa hisap, tapi ketika membaca ayat-ayat hisap, Abu Bakar nangis, khawatir nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sampai imannya Abu Bakar. Nah, ini berbeda dengan kita, dijamin masuk surga belum, apalagi tanpa hisap ya belum. Baca tentang ayat hisap biasa. Itu ini tingkatan kita ini, benar kan? Tapi kenapa? Asal ada kemauan, ada ngaji, mengetahui, insya Allah sedikit demi sedikit akan menambah wawasan, menambah iman. Yaitu tentang hisab. Tidak akan saya jauhkan tentang hal ini. Nanti ada satu hikayat orang-orang yang mereka mencela para sahabat, apalagi mencela Abu Bakar, membenci Abu Bakar, mereka akan mendapatkan siksaan yang berat di akhirat. Di dunia pun mereka akan mendapatkan siksaan, lah apalagi di akhirat. Maka jangan mencela satupun sahabat, lah apalagi mencela Abu Bakar, itu jangan. Yang menjadi permasalahan sebagai penutup kita, hampir jam 6 kurang, tidak apa-apa. Ada beberapa orang yang mereka dijamin masuk surga. Itu ada di antara satu Abu Bakar sendiri. Bahkan Abu Bakar adalah masuk surga tanpa hisab. Nah, apakah kita bisa ikut di dalamnya? Insya Allah bisa. Kalau kita mencintai Abu Bakar. Jadi di antaranya tadi meniru sikap Abu Bakar, selalu membenarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kalau mau meniru yang lain sebagai amaliyah Abu Bakar, mangga. Selalu nangis kalau membaca ayat-ayat tentang siksaan Allah Ta'ala. Termasuk ada amal yang lain, kelebihan daripada Abu Bakar. Abu Bakar ini termasuk sahabat yang selalu nomor satu dalam kebaikan. Dalam satu riwayat dikatakan, ketika Umar bin Khattab memiliki satu niat, besok mau datang sholat subuh pertama kali. Dia berusaha, ini Umar bin Khattab. Ketika berpagi-pagi untuk subuh ke masjid, Abu Bakar sudah ada zikir. Wah, ini pagi-pagi Abu Bakar sudah mendahului. Besok lebih pagi saya, nomor satu daripada Abu Bakar. Lebih pagi datang ke masjid untuk subuhnya. Abu Bakar sudah wirid. Terus sampai hari ketiga, hari keempat ingin mendahului Abu Bakar dalam hal ini, itu tidak bisa. Itu amaliyah Abu Bakar terkait dengan masalah sholat. Hampir-hampir tidak ada yang mendahului untuk datang ke masjid.
Nanti ada amaliyah lain, kelebihan Abu Bakar. Para sahabat ketika dianjurkan Rasul, silakan untuk berinfak. Umar separuh hartanya, yang lain sepertiganya. Terus Abu Bakar, ya Rasul, ini semua harta saya. Itu gak ada yang lain. Sampai Rasul bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk dirimu dan keluargamu? Allah, ya Rasul. Allah Maha Kaya. Itu subhanallah. Tapi ini bukan berarti kita tiru seperti itu, bukan. Kalau tingkatan Abu Bakar nggak masalah. Tapi kalau tingkatan kita, semua infak, sedekah, sama sekali tidak ada. Stres kita. Kalau kita nggak stres, istri, anak yang stres. Ini jangan. Maka para ulama, termasuk Abu Bakar sendiri, ketika ditanya, ya Abu Bakar, batas maksimal seberapa orang bersedekah? Maka Abu Bakar menyatakan, sebaik-baiknya sedekah maksimal dari harta itu 1/5-nya. Walaupun Abu Bakar sendiri semuanya, tapi kalau menyarankan kepada para sahabat, 1/5 saja sudah. Ada yang pengen 1/3 ya Abu Bakar, jangan. Setengahnya, jangan. Yang terbaik seberapa ya Abu Bakar? 1/5 harta. 20%. 20%. Kalau 1/3 kan hampir 70%. 33 kan sebenarnya seperti itu. 2/3. 2/3-nya. Ya. Itu kan hampir 70%. Kalau setengah kan 50%. Iya. Kalau 1/3-nya 30%. Kata Abu Bakar, jangan seperti itu, jangan. Sudah cukup 1/5 saja. Itu sampai menyarankan kepada sahabat untuk sedekah, bukan berarti pengen yang terbaik, bukan, tapi melihat keadaan sahabat bahwa yang terbaik untuk sedekah maksimal itu 1/5, 20%. Maka ini satu Abu Bakar. Dua, ada sebagian orang yang mereka akan masuk surga dijamin, yaitu ahlul bait. Nah kalau di sini kita tidak bisa. Ahlul bait itu keluarga Rasul, istri dan anak. Kemudian ada ahlul badar wal hudaybiyah. Ini pun kita tidak bisa. Ahlul badar ini subhanallah, orang yang ikut perang Badar itu dijamin oleh Allah masuk surga. Bahkan mau melakukan apapun Allah siap mengampuni sudah. Itu ahlul badar. Tapi walau demikian sudah dijanjikan semua apa yang engkau lakukan silakan lakukan. Aku akan ampuni. Tapi mereka tetap berjalan di atas syariat. Tidak mentang-mentang aku sudah akan diampuni Allah kok maksiat, tidak. Itu ahlul badar. Nanti ada 10 sahabat Rasul. Kalau dalam tahlil sering dibaca sebagian. Jadi ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Sa'id bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, ada Abdullah Al-Harrah, ada Thalhah bin Abdillah dan sebagainya. Itu mereka dijamin masuk surga. Nanti ada para sahabat sebagiannya. Dan termasuk diantaranya ada Ukasah bin Mihsan, ada Bilal bin Robah. Kalau hari ini kita bisa meniru pula. Ukasah bin Mihsan itu seseorang yang dia minta doa kepada Rasul. Ya Rasul, doakan saya masuk ke dalam golongan itu. Ketika Rasul menyatakan ada 70.000 yang mereka akan masuk surga tanpa hisab. 70.000. Nanti ada keterangan bukan 70.000 saja, itu dikalikan yang semisal itu. Berarti 70.000 kali 70.000. 4.900 4.900.000.000 dari umat Rasul yang mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ketika Rasul menyatakan itu, Ukasah bin Mihsan, ya Rasul doakan saya supaya saya masuk salah satu dari itu. Maka Rasul mendoakan, engkau termasuk ya Ukasah. Itu cepat, tanpa dipikir langsung minta doa. Yang lain masih mikir-mikir gitu. Ya Rasul doakan saya ya Rasul. Engkau masuk salah satunya.
Ketika Ukasah sudah demikian, sahabat yang lain, ya Rasul, saya juga ya Rasul. Oh, sudah terlambat, kedahuluan Ukasah. Tapi bisa ikut itu ada 4 hal. 1, jangan berobat dengan sistem KAI. 1, sistem KAI itu adalah misalkan obat ada penyakit gatal atau korengan, diobati dengan besi yang dipanasin kemudian ditempel. Itu KAI namanya. Nah, orang yang melakukan seperti ini tidak termasuk di sini. 1, 2, mereka yang tidak melakukan minta ru'yah. Tolong di ru'yah saya lah, itu tidak. Kalau orang lain yang minta nggak apa-apa. Kalau kita yang minta sendiri, oh saya kok agak sakit, tolong di ru'yah. Itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi dia tidak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, orang yang tidak melakukan tatayur. Tatayur itu merasa sial karena melihat sesuatu. Misalkan sedang berjalan, punten ibu, berjalan ke sandung batu. Sandung. Wah, ini gara-gara ada burung tadi tuh. Nah, itu tatayur. Jadi orang yang suka tatayur, dia tidak akan masuk surga tanpa hisab. Walaupun bisa masuk surga, tapi akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Kalau pengen tidak dihisab, kalau ada sesuatu musibah, jangan suka tatayur. Naik motor, ada musibah, tetangganya yang naik motor, musibah. Kemudian yang tatayur kita. Wah, jangan-jangan ada ini, itu tatayur namanya. Lah, orang yang suka tatayur itu, dia tidak akan masuk surga tanpa hisab. Itu jauh dari itu. Maka jangan suka tatayur. Yang keempat, yang akan masuk surga tanpa hisab, mereka selalu tawakal kepada Allah Ta'ala. Selalu tawakal. Keadaan sehat, keadaan sakit, keadaan lebih, keadaan kurang, dia selalu tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, itu insya Allah masuk surga tanpa hisab. Ada orang yang akan tidak dihisab oleh Allah nanti, ada. Tapi ini jelek sekali ini, punten. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Siapa mereka yang tidak dihisab oleh Allah tapi jelek? Yaitu orang kafir, punten ya. Orang kafir ini tidak akan dihisab pada yaumul hisab, tidak dihisab. Tapi dia langsung dimasukkan ke neraka. Alhamdulillah. Enak, gak dihisab. Istilahnya nyarisin, udah gak apa-apa, tapi langsung ditolak sudah, gak usah. Gak enak. Jadi ini naudzubillah. Ya minimal kalau bisa dihisab itu hisaban yasir. Kalau bisa kita berdoa tanpa hisab sama sekali, langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam hal ini, hadis ini pun juga memberikan gambaran, kita tidak boleh menentukan orang dia ahli surga, dan juga tidak boleh menentukan orang dia ahli neraka. Contoh seperti ini. Misalkan melihat uji misalkan, wah dia pasti surga. Ini punten, ini tidak boleh. Kecuali kalau ada dalil. Ketika nggak ada dalil, hal ini tidak boleh. Maka hanya insya Allah dia ahli surga. Ketika melihat seorang dia jahatnya, nakalnya minta ampun, wah dia pasti neraka. Lah hal ini pun tidak boleh. Punten tidak boleh. Maka kewajiban kita hanya mendoakan mudah-mudahan dia tobat menjadi ahli surga. Jangan didoakan nakal minta ampun mudah-mudahan neraka. Ini pun nggak boleh. Nggak boleh. Memastikan dia ahli neraka nggak boleh. Mendoakan dia semoga masuk neraka tidak boleh. Tapi kita doakan mudah-mudahan dia bertobat dan menjadi ahli surga. Maka yang terpenting bagi kita berusaha menutup akhir hidup dengan amal-amal soleh. Kalau di akhirnya kita baik, insya Allah akan masuk surga walaupun dihisab terlebih dahulu. Maka yang terpenting dalam hal ini, kalau toh kita nanti dihisab, jaga sholat kita. Sebab yang pertama kali dihisab itu sholat.
Asal sholat kita ini baik, 5 kali 5 waktu kita jalankan dengan baik, ya syukur-syukur berjamaah, insya Allah semua amal pun nanti akan dihapus oleh Allah. Sholatnya 5 waktu bagus, apalagi sudah berjamaah, sudah yang lain gak usah dihitung, sudah langsung masuk surga. Amin, amin, Itu amin. minimal, itu sholat. Itu langsung terkait dengan hak Allah Ta'ala. Nah, adapun terkait dengan hak-hak manusia, jangan sampai melukai orang lain, yaitu melakukan pembunuhan pertama. Kalau masalah urusan lain mungkin dihisab, tapi ketika sudah ini orang aman, tidak pernah membunuh orang, ini insya Allah akan lebih mudah. Tapi kalau sudah melakukan pembunuhan, maka itu akan dihisab dengan hisab yang berat. Maka satu, saya ulang, terkait dengan hak Allah, sholat harus dijaga. Terkait dengan hubungan manusia, jangan sampai melakukan pembunuhan atau bahkan melukai saja, jangan sampai. Sudah masalah darah, hal itu jangan sampai terjadi, sebab itu akan membawa hisab yang berat. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita, sehingga Allah memberikan bimbingan dan kita termasuk orang-orang yang akan masuk surga. Amin. Mudah-mudahan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan sampai full penuh. Isra. Isra itu 6.12 tadi. 6.12. 6.12. Jadi tambah sini tambah. Boleh tanya Tad. Ini doa yang tadi Allahumma hasibni hisab yasira. Itu sebaiknya dilafadzkan apakah sedang sujud terakhir, apakah menjelang salam, ataukah waktu doa bersama. Itu di mana yang paling istimewa gitu untuk doa itu. Jadi mudah-mudahan ya jamaah hafal doa itu karena pendek. Salah Ibu sudah hafal? Ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kalau ditanyakan kapan yang lebih utama, maka yang lebih utama ketika sujud terakhir. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat dan sujud yang terakhir, ada rakaat terakhir, sujud yang terakhir, beliau Rasul agak lama itu, banyak doa di sana. Nah, maka salah satu doa itu bisa doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu satu, itu yang lebih utama. Jadi doa yang sangat mustajab ketika seorang hamba dia melakukan sujud kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yaitu ketika setelah tahiyat selesai, kemudian membaca doa Allahumma ini a'udzubika min tadi itu yang dari fitnah kubur dan sebagainya selesai. Sebelum salam, maka kita pun dianjurkan ini waktu mustajabah, silakan berdoa apa yang kita mau. Nah, tentunya ini pun doa yang diajarkan Rasul. Ya, salah satunya boleh ketika saat itu. Itu Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, kemudian waktu yang lain bagaimana? Ya boleh, silakan. Habis sholat kita berdoa itu. Atau ketika di waktu asar pada hari Jumat. Ini termasuk waktu yang mustajabah. Jadi nanti habis sholat asar ini kita berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu kalau melihat waktunya. Atau secara umum kapanpun boleh kita baca doa itu. Kalau melihat tempat yang terbaik ya di yang dekat Ka'bah itu apa? Ya. Kalau bisa ke sana. Itu ya kita doakan mudah-mudahan nanti bisa berangkat ke sana. Amin. Jadi bukan hanya di Madinah, di Makkah, tapi di Hijr Ismailnya. Itu berdoa di sana. Itu tempat yang mustajabah. Atau minimal ya di masjid. Jadi apakah di rumah boleh? Ya boleh.
Tapi kalau lebih utama ya di masjid. Niat dari rumah berwudu ke masjid hanya ingin berdoa itu, nggak apa-apa. Itu doa yang mustajabah. Atau secara umum pada hari Jumat kapanpun. Sebab hari Jumat adalah yaumul mubarak atau al-ayyam al-mubarakah atau al-yaum al-mubarak, hari yang diberkahi. Jadi baca di pagi hari atau di sore hari itu tidak masalah. Tapi yang lebih utama dari sisi waktu ya setelah asar. Itu Pak. Yeah. Pertanyaan saya, apabila kita mengikuti hadis-hadis Rasul yang beribadah, ada yang mengatakan aneh, penjelasannya. Kalau mengikuti sunnah Rasul itu aneh. Kalau dalam bahasa Arabnya al-ghuraba, gitu. Bahasa Arabnya al-ghuraba. Memang hal ini ada satu hadis ketika sudah masuk di zaman-zaman mendekati yaumul akhir, memegang sunnah Nabi itu bagaikan memegang bara api. Dilepas kita sesat, dipegang panas. Ada yang memegang sunnah, melaksanakan sunnah hadis Nabi. Kalau dah gak usah ikut sunnah itu nanti akan sesat kita. Bisa mencapai ke kesesatan, banyak penyimpangan. Tapi kalau dipegang sunnah, diamalkan, kayaknya aneh, panas gitu. Banyak ini, banyak itu kok hari gini masih aneh. Itu satu. Yang kedua ada hadis Nabi, bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu awal mula datang di bawah Nabi gharib, aneh. Dan nanti akan kembali aneh nanti menjelang akhir zaman. Tapi kata Rasul, fatuba lil ghuraba, yaitu beruntunglah mereka yang aneh itu. Mereka sedikit jumlahnya, tapi mereka kuat dalam memegang sunnah. Itu ghuraba. Mereka fatuba kata Rasul, itu akan berbahagia. Nanti ada penjelasan para ulama. Yang dimaksud al-ghuraba yaitu mereka yang berpegang kepada sunnah Nabi ketika sunnah Nabi sudah rusak. Ya. Jadi ketika ada sunnah Nabi sudah rusak, mereka kekeh memegang sunnah. Mungkin salah satunya Isra ini sunnah Nabi ini. Di saat banyak orang tidak mengenal, sibuk dengan istirahat tidurnya, kembali tidur maksudnya orang Islamnya, atau sibuk dengan olahraga terutama ya, supaya memikirkan sehat badan, maka pengajian atau zikir pada subuh aneh itu. Tapi fatuba lil ghuraba, akan berbahagia, akan selamat nanti di akhirat bagi mereka yang gharib ini gitu. Aneh itu memang. Itu salah satu contoh. Cakep di dada katanya aneh. Aneh. Ketika ada ini salah satu contoh lain, Rasul itu kalau meletakkan tangan yang kanan di atas kiri dan diletakkan ala soderi di atas dada. Aneh gitu. Memang dilihat aneh. Yang umum ya di atas pusar. Di atas pusar ini ada sebagian ulama salah. Jadi minimal di atas dada itu bisa di atas dada pas. Jadi ini dada pas di atas dada sehingga agak lurus. Ada di atas dada ala itu berarti di atasnya, berarti agak ke atas. Dilihat kayak orang kedinginan. Tapi fatuba lil ghuraba. Ya itu kemarin diterangkan tadi video itu oleh dokternya Yusuf Mansur. Jadi yang namanya dada itu yang ada tulang ininya gitu. Jadi jangan sampai yang lemesnya ya. Kalau ini bukan dada katanya. Jadi yang sini ini diterangkan oleh Yusuf Mansur dokternya itu. Jadi pas di atas. Iya gitu. Ada tulang ini pas agak lurus biasanya, agak bisa lurus. Enggak terlalu aneh gitu. Tapi kalau sudah penafsiran kedua ala soderi di atas dada, ini dada, ini atasnya. Maka atas tuh ini dada di dalam, atasnya ya di sininya ya atas. Ada ini dada, atasnya berarti di sininya. Nanti agak kayak kedinginan.
Aneh. Kalau yang perutnya gendut agak sulit Ustaz. Ya alasan lah. Alasan orang dia ya, tapi kan Makanya minimal di atas ini insya Allah. ya mungkin fisik juga mempengaruhi ya kan. Upama duduk atau apa kan harus begini karena fisiknya susah mungkin bisa mempengaruhi itu. Memang kalau melihat para sahabat, punten, para sahabat tidak ada yang gendut. Oh. Sahabat tidak ada yang gendut, nggak ada keterangan sahabat gendut nggak ada. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq sendiri Iya. dari sisi fisik termasuk orang yang krempeng. Iya. Ibarat ada angin itu kayak goyang gitu, Iya. krempeng Abu Bakar. Tapi imannya, subhanallah, gendut. Iya betul. Itu banyak nanti di gambaran para sahabat itu hampir semua krempeng-krempeng itu badannya, kurus-kurus. Bukan berarti kita harus kurus, bukan. Misalkan yang penting sehat gitu. Harus dikurangi. Ya mungkin kurus tuh Tan. Mungkin ahli puasa, ahli sholat malam, pengaruhnya kan itu mungkin. Nah kalau kita mungkin makan banyak, ya kan, tidur banyak, jadi ya seperti ini. Makan gendut semua. Ya, mungkin. Ya mudah-mudahan kalau perut gendut ya rekeningnya gendut lah gitu. Iya. Amin. Dibagi sampai perut, nanti perutnya gendut rekeningnya kurus. Repot. Kalau gendut kan ada sini. Waduh. Tapi insya Allah yang ada disyukuri, berusaha Iya, untuk makanya qaribu wasaddidu. Anda tidak harus benar semuanya, tidak. Iya, iya. Mendekati benar. Iya, iya. Jadi kan hadisnya qaribu wasaddidu, berusaha mendekati yang benar. Kalau wah, susah, berusahalah. Iya, iya. Maka itu termasuk qaribu wasaddidu. Mungkin cukup salah. Yang lain, maka Masih ada Pak? iya. Masalah niat sholat tuh Pak. Kalau Rasulullah lihat di buku-buku yang contoh sholat itu mengangkat dekat kemudian takbir. Terus kalau mengucapkan niat bagaimana itu Pak? Hukum melafatkan niat. Ya, melafatkannya. Kalau kita melihat dari berbagai macam kitab fikih, semua kitab fikih, gitu ya. Ya kalau itu saya baca ini, semua banyak kitab fikih menyatakan bahwa niat itu adalah a'malul qalb, perbuatan hati. Ada yang menyatakan mahalluha fil qalbi, tempatnya itu dalam hati. Ada yang tidak dilafatkan. Maka semua juga menyatakan wa talaffaduhu, melafatkannya akan niat itu adalah bid'atun. Bid'ah dalam pengertian tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Semua kitab ini, semua kitab nggak ada perbedaan. Kecuali satu yang saya baca, yaitu kitab Al-Wafi, yaitu Syekh Sulaiman, Dr. Sulaiman. Itu Al-Wafi itu kitab yang menjelaskan tentang hadis Arba'in An-Nawawi, nanti hadis yang pertama. Beliau menyatakan sama, melafatkan niat itu bid'ah, sama. La syuri'alahu, tidak ada syariat. Kemudian ditutup di akhirnya, untuk melafatkan niat nanti ada dua penjelasan. Satu, kalau melafatkan niat dalam pengertian itu niat, maka itu bid'ah yang makruh, yang dibenci. Tapi kalau melafatkan niat dalam rangka liyambut niyatiha, agar menumbuhkan niat dalam hatinya. Ada ketika nawaitu atau usoli, dengan ucapan usoli kemudian niat dalam hati muncul, maka itu mendorong artinya. Maka hal itu adalah jaiz hukumnya, diperbolehkan. Tapi ketika wah niat hati nggak ada niat terus susah niat, kadang-kadang susah. Memunculkan niat dalam hati susah. Maka untuk memunculkan aku berniat sampai hatimu muncul. Nah itu jaiz hukumnya, itu diperbolehkan. Yang utama yang mana? Yang utama dalam hati. Kalau dalam hati saja sudah bisa, nggak usah dilafatkan. Kalau hatinya bisa. Tapi kalau hatinya masih hampar, mau surat kok kayak punten, hati masih merayang, masih merayang, maka untuk memunculkan keyakinan hati ini silakan dilafatkan.
Itu sebagai cara untuk kalau sumur itu dipancing dulu lah, airnya di dalam, dipompa nggak bisa-bisa, ya dipancing gitu, untuk memancing. Nah itu hal ini jaiz. Boleh. Dengan satu keyakinan ini bukan niat, lafaz ini bukan niat tetap dalam apa hati. yang ada dalam hati. Jadi pengertian orang awam itu lafaz itu niat. Iya, nah itu salah. Makanya lafaz itu hanya untuk memancing supaya ada dorongan